warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan, gimana kabarnya Bulan? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih Ibu sudah hadir. Ini undangan saya. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi Bu. Jadi ini merupakan langkah awal sebelum besok kita ada supervisi ya, supervisi di kelas. Nanti biar berjalan secara baik, maka dari itu kita awali hari ini untuk percakapan pra-observasi. Oke, boleh Bu saya cocokkan identitasnya Bu? Iya Ya. Pak. Oke, nama Bu Bulan Sari SPD ya Bu ya. Betul Pak. Itu mengajar mata pelajaran dasar-dasar teknik komunikasi. Iya. Mengajar di kelas 10 ya Bu. Oke, cocok Bu ya. Ya. Oke. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran Bu, untuk kegiatan supervisi esok hari itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Pak. Saya besok itu ingin agar anak-anak bisa melakukan hambatan Pak, menggunakan maksud trik itu menggunakan. Ya, jadi anak biar bisa ya Iya. menggunakan alat ukur ya. Contohnya namanya alat ukur multimeter untuk hambatannya saja Bu ya. Betul. Oke, sekali ya. Kemudian, nah apa nih Bu area yang menjadi pengembangan yang hendak dicapai Bu? Ya, jadi karena kemarin kita sudah belajar tentang bagian-bagiannya, berikutnya adalah saya ingin mencapai supaya anak-anak bisa menggunakan dalam mengukur hambatan. Materi ini materi yang berkelanjutan Betul, sebenarnya. betul. Kemudian, nah strategi apa nih Bu agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik nih? Kira-kira strategi itu apa nih? Jadi untuk mencapai tujuan pelajaran yang saya akan lakukan, saya mau melakukan praktek jadi menggunakan alat ukur tersebut dan guru mereka supaya bisa kelompok Oke, bagi praktek secara kelompok, kemudian mereka dikasih alat ukurnya gitu ya. Lalu mereka bisa menggunakan itu secara langsung ya. Betul, cara Bisa mandiri secara kelompok. mandiri secara Iya, kelompok. Tidak lagi secara teori ya Bu ya. Betul. Karena ini memang itu kan mengajar pelajaran seperti Iya. itu ya. Oke Bu, mudah-mudahan besok kegiatan supervisi bisa berjalan dengan Iya. baik. Amin. Ini Itu sudah sama Bapak. hadir nih Iya. untuk mohon undangan saya untuk melakukan percakapan pra-observasi. Dan gak sabar untuk bertemu. Insya Allah, insya Allah. Ibu. Mudah-mudahan lancar, Pak. Amin. Amin amin ya. Makasih Bu ya. Ya, sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Untuk memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ikutin berdoa. Mari. Belum mulai pembelajaran ini baca doa dalam hati mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui apakah semuanya hadir semua, jadi saya absen terlebih dahulu ya. Amanda Syafitri, Anggun Nur Hidayat. Baik, untuk mengawali hari ini supaya kalian lebih rileks dan semangat, kita mau ice cream itu sebentar boleh? Selalu. Yuk. Baik, sudah semuanya. Sudah selesai sebagai masing-masing. Yang rapi. Bagaimana posisi di belakang? Yang oke ya. Nah, kenapa sih kita harus belajar?
3 dengan warna yang berbeda, silakan diambil. Kemudian langsung duduk lagi. Sudah, waktunya sudah habis. Silakan. Yang sudah selesai boleh diangkat. Kalau mau kemana saja silakan. Satu. Ada lagi? Satu. Ya sudah. Dua. Ada lagi? Sudah. Sudah lagi sudah 3. Oke, berarti sambil dulu kelompok ya. Ya, baik. Duduk ya Raffi Aska. Rizky. Baik. Baru 2 kelompok ya. Yuk, kalau gitu coba ditampilkan di depan yang sudah selesai. Berapa nilai dari komponen satu saja? Kasih satu orang aja yang banyak. Sini, kamu dapat resistor dengan kode warna apa? Kemudian nilainya berapa? Nilai inputnya dan nilai outputnya berapa? Ya. Sini, satu tadi. Yang lain tolong perhatikan ya. Ini lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini resistor yang saya dapatkan itu ada warna merah, dan emas. Di sini jumlahnya merah itu 22.000 plus minus 5%. Dan hasil pengukurannya itu dapat 2 dan 2 dikali 1000 sama dengan 2000 Ohm. Oke. Terima kasih. Kemudian kelompok berikutnya sudah situ. Silakan satu saja banyak. Ya, silakan kita satu saja gimana? Ya, Aska, udah selesai kan ini? Satu dia. 2000 dolar. Ya, baik, yang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resistor pertama yang saya dapat itu warna pertamanya hijau, 5 nilainya 5, biru nilainya 6, oranye nilainya 3, terus yang emas plus minus 5%. Nilai resistansinya 66.000 ohm plus minus 5%. Lanjut, hasil pengukurannya 45 ohm. 45 ohm. Baik. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Ya. Baik, kalau sudah paham, jawab-jawabnya silakan dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan jawab-jawabnya sudah selesai ya. Sini, ya, sini silakan dikumpulkan. Nih, coba. Sudah? Ya. Ya, ini hasil dari perhitungannya. Ini Oke, baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, untuk pertemuan berikutnya tugasnya adalah silakan kamu lihat materi tentang bab multimeter di halaman 32. Yang kerjakan tugasnya. Kemudian jika ada pertanyaan untuk pertemuan berikutnya silahkan dilakukan dulu, ditanyakan di pertemuan berikutnya. Seperti itu ya.
begitu saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Bulan kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, alhamdulillah Bu ya. Kita ketemu lagi dalam sesi yang berbeda Bu. Hari ini kita akan coba ngobrol-ngobrol terkait dengan apa yang sudah dilakukan Ibu kemarin ya dalam kegiatan posisi di kelas 10 PAPE Bu ya. Alhamdulillah ya. Ini ada beberapa hal yang perlu kita coba ngobrolkan secara mendalam terkait dengan namanya percakapan pasca observasi Bu. Iya. Ya. Dan ini jadi pembelajaran buat kita semua. Oke Bu, kita mulai Bu, siap Bu ya? Insyaallah siap. Ya. Oke Bu, bagaimana Bu perasaan Ibu setelah kemarin itu memberikan materi di kelas 10 DAP ya? Iya. Gimana Bu perasaannya Bu? Saya senang Pak, alhamdulillah Ya. sudah bisa melalui fase itu supervisi ini. Ya cukup menegangkan sih, tapi Ya. alhamdulillah bisa dilakukan. Kebetulan juga saya masuk di situ kan, memperhatikan itu dari awal sampai dengan akhir, terlihat itu mampu kondisi anak-anak, materi disampaikan juga anak-anak yang baik, dari semua bisa bicara sudah diharapkan ya. Demikian, apakah itu dalam penyampaian materi itu secara keseluruhan ini tujuan pembelajaran yang dicapai, apakah sudah tercapai semua? Ya, jadi berdasarkan pembahasan Pak, itu tujuannya sudah tercapai Pak. Bahwa anak dan menggunakan komputer untuk melakukan pengukuran hambatan listrik. Anak sudah tercapai, apakah keseluruhan atau masih ada juga yang belum bisa mencapai? Kalau saya perhatikan beberapa memang sekitar ya 5% lah ya, mungkin ada yang masih ketinggalan seperti itu karena mereka masih belum begitu paham gitu ya. Apa mereka kurang memperhatikan atau Iya. memang ada hal lain kalau menurut itu? Kalau menurut saya sih mereka pemahamannya Pak, pemahamannya masih agak terlambat gitu ya dibandingkan teman-teman yang lain. Jika saya menyampaikan mereka kurang cepat menangkap gitu. Dan itu setelah mengetahui ada 5% ini yang tidak atau terlambat ya dalam menangkap materi, itu melakukan langkah apa Bu nih hal ini? Jadi saya merencanakan untuk anak-anak yang lambat dalam penangkapan ini sih saya akan berikan tambahan materi baik itu waktunya juga maupun pemahaman juga akan saya tambahkan di waktu yang lain. Oh, di waktu yang lain ya, karena di waktu terpisah berarti Bu, Betul. ya. Luar biasa nih Bu ya. Ya, insyaallah. Jadi itu menyempatkan waktu Iya. untuk memberikan pelayanan lebih Iya. bagi berikutnya dalam kondisi seperti itu. Namun apakah Ibu juga melibatkan teman-teman yang memiliki daya tangkap lebih tinggi Bu untuk membantu anak-anak ini? Nah, biasanya kalau saya dalam pembelajaran Pak, itu yang teman-temannya yang daya tangkap lebih cepat itu saya pecah menjadi beberapa kelompok. Iya. Saya masukkan ke dalam kelompok anak-anak yang masih kurang mampu gitu, Oh, mengajarkan iya. temannya. Jadi teaching lah. Ya, jadi pada saat pembagian kelompok kemarin tuh itu sudah mengkondisikan Iya, anak-anak betul. yang memang mampu, artinya dalam pembelajarannya daya tangkapnya lebih, itu ternyata ada di kelompok itu anak-anak yang juga memang daya tangkapnya agak kurang gitu Iya ya, Bu, betul. ya. Ya, jadi berarti kan itu sudah sangat mengenal dan memahami Iya. karakteristik dari anak masing-masing ya Bu ya. Iya. Bagus sekali Ibu ya. Oke Bu, apakah ada kendala-kendala yang Ibu rasakan sangat berarti Bu? Selain tadi ada anak yang kurang ada 5%, apakah ada kendala lain? Kalau saya lihat kendalanya mungkin dari ini ya, alat gitu. Mungkin kemarin saya harusnya lebih banyak lagi menggunakan komputer, jadi mereka satu kelompok mungkin bisa 2, jadi bisa lebih berbaginya lebih banyak Iya, gitu. iya, iya. Jadi orang satu alat. Berarti keterbatasan alat ya Bu ya. Betul. Berarti satu kelompok kemarin ada berapa? Empat siswa, iya. Empat siswa, alatnya satu ya Satu, Bu ya. betul. Jadi akhirnya mereka agak menunggu waktu gantian untuk mencoba mempraktekkan gitu ya. Betul. Jadi nanti ke depannya kalau dengan materi yang sama ini Ibu akan menggunakan alat yang lebih dari satu gitu Betul. ya. Bisa mungkin
apakah masing-masing Ya, memegang alat iya, yang kalau- lebih bagus kalau sekali ya. kan itu secara langsung. Iya. Mudah-mudahan nih di sekolah Iya. kita juga alat-alatnya lebih lengkap untuk Betul. dilakukan sehingga di materi yang akan datang tentunya di kelas yang sama di kelas 10 itu mendapatkan materi itu dengan alat yang sudah lebih lengkap. Betul. Kalau tahun ini masih terbatas ya Bu ya. Betul. Mudah-mudahan nanti bisa disuruhkan oleh Kaprodi, Kaprodi nanti bisa ke kepala sekolah ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu menurut Ibu sendiri nih, apakah anak-anak ini sudah memiliki pemahaman yang baik Bu terhadap materi Ibu sampaikan? Kalau memang sudah baik, menurut Ibu indikatornya apa nih? Jadi berdasarkan supervisi kemarin yang saya lakukan, itu saya menangkap anak-anak wah sudah lumayan bisa ya, sekitar 90% lah itu sudah memahami, karena mereka saya perhatikan sudah bisa satu, mereka sudah bisa mengetahui bagian alat ukur, kemudian mereka sudah bisa mengoperasikan alat ukur, dan kemudian mereka sudah bisa membaca nilai pada papan skala multimeter. Oh iya. Terakhir mereka bisa membandingkan hasil perhitungan dengan pengukuran sehingga mereka bisa mengetahui ini komponennya rusak atau enggak. Iya, iya. Gitu. Seperti itu. Jadi mereka sudah bisa paham ya nanti pada saat mengukur Iya. dengan alat ukur itu mereka sudah paham. Iya, betul. Jadi indikatornya sudah jelas ya Bu ya. Iya. Oke, nah, apakah setelah ke pembelajaran itu juga membiasakan diri ya untuk anak-anak silakan ada masukan buat Ibu untuk perbaikan materi yang akan disampaikan kemudian ada di pertemuan selanjutnya Iya. gitu, ada nggak Ibu? Ya, Silakan. beberapa pertemuan terakhir saya minta memberikan beberapa pertanyaan kepada anak-anak tentang bagaimana proses belajar hari ini, kemudian apakah mereka sudah merasa kami sampai target yang mereka inginkan dan belajar, apakah saya memuaskan belajar biasanya saya berikan di akhir. Di akhir ya, berarti Ibu juga melakukan refleksi kepada anak-anak Iya, agar mereka juga menyampaikan secara terbuka dan kebaikan Ibu sebagai guru yang Iya. mengajar dan juga untuk kebaikan mereka ya Bu ya. betul, betul. Iya. Dan apakah pada saat Ibu ya, merasakan anak-anak ini kayaknya belajar itu kelihatan antusias, kemudian semangat, Iya, Ibu tentunya merasakan satu kepuasan. betul. Pada saat Ibu merasakan kepuasan, apa yang Ibu rasakan? Jadi pada saat saya merasakan wah anak-anak sudah bisa begitu, saya merasa bangga dan senang karena ada nilai-nilai ilmu baik itu berupa pelajaran ataupun Iya. nilai-nilai kerjasama berupa dan lain sebagainya itu yang bisa mereka terapkan di pelajaran. Dan itu juga menjadi semangat Ibu untuk mengajar di pertemuan-pertemuan Iya, selanjutnya ya. betul, pasti. Iya, iya, karena kita melihat wah anak-anak semangat Iya. ya, mereka paham dengan materi kita. Pastinya kita wah masuk kelas ini akan jauh lebih semangat lagi ke mereka gitu ya. Tapi lain halnya nih, misalnya kita masuk ke kelas, ternyata anak-anak itu kurang antusias, Iya. mungkin disebabkan kita lagi moodnya kurang bagus gitu ya. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu bagaimana Bu misalnya? Kita menyampaikan materi, kondisi kita kurang bagus, kemudian juga ternyata anak-anak juga kurang antusias. Nah, mungkin itu punya strategi untuk mengkondisikan dalam situasi seperti itu agar ketidakpuasan anak itu terminimalisasi dalam kondisi seperti itu. Biasanya kalau saya melihat kondisi kelas yang masih kurang semangat di depan, di awal saya pasti memberikan ice breaking dulu. Oh, ice breaking. Iya, kemudian saya berikan dulu motivasi gitu, agar mereka tetap semangat belajar. Iya. Terus belajar terus Betul. untuk metode-metode di awal Iya, gitu betul, ya, Pak. agar anak sebelum belajar itu bangkit semangatnya, Iya, antusiasmenya semangat. muncul ya. Karena kemarin itu saya lihat Ibu melakukan speaking Iya, ya, iya. jadi anak-anak jadinya yang tadinya agak kurang perhatian, agak konsentrasi, ternyata setelah itu dia lebih Fokus, semangat, betul. lebih fokus gitu ya Bu ya. Nah, oke Bu, untuk di masa akan datang Bu, kira-kira secara pribadi nih Bu ya, Ibu ada keinginan apa untuk memperbaiki kompetensi Ibu sebagai guru untuk peningkatan kompetensi ya, misalnya untuk masa akan datang, karena kan kompetensi kita ini harus di-upgrade, harus ditingkatkan dalam rangka apa? Akan memberikan pelayanan terbaik kepada murid-murid. Kalau kita memberikan pelayanan terbaik, insya Allah anak-anak pun bisa mendapatkan pencapaian yang lebih baik gitu. Iya, Nah, benar. kira-kira Ibu punya rencana apa nih untuk meningkatkan kompetensi? Jadi
Jadi kalau saya pribadi itu berencana pasti ada pelatihan atau apa saya akan mengikuti Pak. Gitu. Khususnya ke bagaimana cara memanage kelas, kemudian memahami psikologi anak-anak ketika akan belajar gitu. Iya, iya, Kemudian iya. metode-metode yang bisa digunakan yang variatif dan interaktif seperti itu. Bagus sekali Bu ya, karena memang kita ini harus belajar dan Betul. senantiasa belajar ini ya. Betul. Jadi upgrade kemampuan diri, apalagi sekarang anak-anak kita di zaman yang berbeda dengan Iya, kita benar. gitu ya. Anak zaman now gitu ya, jadi anak-anak yang sudah lebih melek secara teknologi segala macam, artinya menuntut kita pun belajar lebih untuk beradaptasi dengan. Iya betul. Oke Bu, saya ada masukan Bu sebelum saya tutup nih, ada buat saya gitu, ada masukan. Udah cukup sih kalau menurut saya Pak, udah sebagai supervisor ya saya kira saya udah cukup lah. Oke, Baik Pak. terima kasih banyak Bu. Terima kasih atas kerjasamanya, mulai dari pra supervisi, Iya, kemudian sama-sama. supervisi, kemudian sekarang di pasca supervisi. Alhamdulillah nih kita sudah bermitra dengan baik nih Bu Ya, ya. alhamdulillah. Mudah-mudahan kita saling belajar, Iya. karena hidup ini nggak bisa lepas dari belajar. Mudah-mudahan saya pun bisa belajar yang kemarin Bu dari ini saya lihat di kelas pun, oh iya ada inspirasi juga Iya. buat saya, karena saya pun dulu masuk ke kelas juga gitu. Terima kasih banyak, mudah-mudahan apa yang dilakukan kita semua ini dalam rangka anak-anak kita atau murid-murid kita ini bisa semakin maju dan berkembang Amin. menjadi orang-orang yang berguna, yang tentunya menjadi kebanggaan bagi sekolah kita semua.